Nah, kita akan masih menunggu untuk bergabung bersama sejumlah kontributor dan juga reporter yang ada di Provinsi Banten dan juga di Sumatera Selatan maupun di Lampung untuk melaporkan kondisi terkini dari sana. Sekali lagi pemirsa, seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda bahwa titik gempa ada di 147 km barat daya Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km dan sekali lagi ini berpotensi tsunami. Anda bisa saksikan juga informasi dari BMKG yang ada di layar kaca Anda bahwa gempa ini terjadi pada 19:03 waktu Indonesia Barat, ini artinya sekitar 10 menit yang lalu. Goncangan cukup terasa dirasakan bahkan sampai sejumlah kru dan juga kameramen dan juga tim siaran program Prime Talk tadi sempat panik dan berusaha melarikan diri. Dikarenakan goncangan yang cukup keras kami rasakan di dalam studio Metro TV. Gambar yang Anda saksikan adalah suasana. Ini merupakan di ITC BSD, pusat perbelanjaan di BSD, pemirsa. Anda bisa melihat kepanikan di sana. Dan kita pun juga bisa membayangkan bagaimana goncangan ini terasa apabila di studio Metro TV yang terletak di lantai 1 saja goncangannya cukup keras, membuat kru kami panik, apalagi mereka yang berada di pusat perbelanjaan ataupun perkantoran yang berada di lantai yang lebih tinggi begitu. Sekali lagi ini merupakan situasi di pusat perbelanjaan ITC BSD di Banten yang kita lihat ada kepanikan dari sejumlah warga terkait dengan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Kami akan mengumpulkan lebih banyak lagi footage, gambar, ataupun melaporan dan juga informasi dari kontributor maupun reporter kami di lapangan terkait dengan bagaimana suasana di sejumlah daerah yang merasakan gempa paling keras. Sekali lagi gempa ini terjadi di 147 km barat daya dari Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km dan berpotensi tsunami. Ini seolah mengingatkan kita pemirsa pada gempa beberapa waktu yang lalu yang melanda Banten, khususnya di Cilegon. Nah, semoga efek dari gempa ini tidak sedahsyat yang kita alami bersama beberapa waktu yang lalu. Baik, kami saat ini masih menunggu konfirmasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bisa memberikan pernyataan yang valid dan legitimate terkait dengan gempa yang terjadi sekitar pukul 19:03 waktu Indonesia Barat. Anda bisa saksikan sekali lagi pemirsa, ini merupakan suasana kepanikan di pusat perbelanjaan di ITC di BSD, sebuah pusat perbelanjaan di BSD di Banten. Dan masyarakat berlari-lari dari bangunan pusat perbelanjaan ini. Dan sekali lagi apabila di Metro TV, di studio kami, gempa cukup keras dirasakan di lantai 1, kita bisa bayangkan betapa gempa juga keras terjadi bagi mereka yang berada di lantai atas dari gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan.
Baik, saya sekarang akan menyapa ada kontributor Metro TV Saifrinal yang bergabung bersama kami. Saifrinal di Banten. Saifrinal, selamat malam. Selamat malam. Saifrinal, bisa dijelaskan Anda berada di kabupaten atau kota mana dan seperti apa suasana di sana? Ya, sorry, saat ini saya sedang berada di kota Cilegon, Banten. Di Cilegon, Banten sendiri juga terjadi, ya dirasakan gempa yang cukup keras, lebih kurang selama 1 menit, dan juga sempat terjadi kepanikan di pusat perbelanjaan kota Cilegon. Dan saya juga mendapatkan informasi dari masyarakat Anyer, Pantai Anyer sendiri. Gempa juga terasa cukup kuat dan sempat terjadi kepanikan warga sendiri. Ditambah lagi pas terjadinya tsunami pada tahun lalu. Ya, Rory, untuk saat ini di kota Cilegon sendiri warga masih terlihat berada di luar rumah maupun di luar gedung sendiri. Rory. Nah, bagaimana dengan antisipasi warga dikarenakan menurut peringatan dari BMKG ini berpotensi tsunami, apakah warga sudah saat ini berbondong-bondong untuk mengungsi di tempat yang lebih tinggi untuk di daerah-daerah khususnya di dekat bibir pantai? Adakah informasi soal ini? Sejauh ini saya mendapatkan informasi saat ini warga masih menunggu instruksi dari BPBD Kota Cilegon sendiri, sudah memberikan informasi melalui sambungan HT ke masing-masing perkampungan atau wilayah-wilayah yang terdekat di pinggir pantai. Apa yang tadi Anda rasakan ketika gempa terjadi, Saifrinal? Saifrinal? Saifrinal, apakah Anda masih bersama dengan saya? Ya, kami akan mencoba kembali menghubungi Saifrinal, pemirsa, kontributor Metro TV yang saat ini berada di Cilegon, Banten, yang mengatakan bahwa masyarakat memang sempat panik di sana dikarenakan potensi tsunami, namun untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, masyarakat masih menunggu instruksi dari BMKG. Namun untuk masyarakat di pinggiran pantai, tentu saja yang kami harapkan adalah, yang kita harapkan semua adalah aksi cepat tanggap untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi dikarenakan ini berpotensi tsunami. Saifrinal sudah kembali bersama saya. Halo, Saifrinal. Saifrinal, apakah Anda masih bersama dengan saya? Ya, masih, Rory. Oke, Saifrinal, bisa Anda jelaskan lebih detail begitu. Seperti apa guncangan yang Anda rasakan, kemudian seberapa keras dan bagaimana respon masyarakat di sana ketika gempa ini terjadi? Bisa Anda gambarkan? Gempa terjadi mengguncang Banten sendiri, posisi saat ini di kota Cilegon, Banten. Gempa terjadi lebih kurang 1 menit lebih. Ini adalah yang Anda lihat pemirsa sambil kita menunggu informasi dari Saifrinal. Ini merupakan situasi terkini di depan gedung KPK, di mana kepanikan juga sempat melanda gedung KPK. Bahkan salah satu pimpinan KPK juga sempat keluar begitu dari gedung KPK ini, menandakan betapa guncangan juga sangat dirasakan di Jakarta, khususnya di tempat-tempat lantai tinggi, baik itu gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan. Sekali lagi kami ingin memberikan informasi bahwa gempa terjadi pukul 19.03 waktu Indonesia Barat pada tanggal 2 Agustus hari ini dan berpotensi tsunami. Sekali lagi berpotensi tsunami, gempa terjadi sekitar 1 menit tadi dan menyebabkan kepanikan masyarakat. Dan kita tahu bahwa gempa di Serang, kemudian Pandeglang beberapa waktu yang lalu juga sempat membuat kerusakan yang sangat parah. 400 rumah di Pandeglang yang terletak di dekat pantai roboh. Kemudian ada juga ratusan rumah di Serang yang rusak. Belum lagi korban yang jatuh akibat gempa pada 22 Desember 2018 yang lalu. Nah, gempa ini juga diprediksi berpotensi tsunami sehingga masyarakat yang khususnya tinggal di dekat pantai atau daerah pantai diharapkan untuk segera mengungsi ke daerah yang lebih tinggi.
Sekali lagi ini adalah suasana di gedung KPK untuk sebelah kiri di layar kaca Anda, sementara di sebelah kanan adalah di gedung Metro TV pemirsa di Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kepanikan sama-sama terlihat di sana. Ini adalah gambar Laude M. Syarif sedang berkoordinasi di depan gedung KPK, sementara gambar saat ini yang terlihat di layar kaca Anda adalah juga suasana kepanikan. Gempa juga terasa begitu kencang di Jakarta. Anda bisa bayangkan Jakarta yang berada di pesisir utara dari sebelah barat Pulau Jawa pun merasakan goncangan atau getaran yang cukup keras. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kerasnya getaran yang dirasakan oleh daerah-daerah di pesisir selatan dari bagian barat Pulau Jawa dan juga bagian selatan Pulau Sumatera. Kami masih berusaha untuk mengumpulkan informasi dan juga gambar sebanyak mungkin dari lapangan terkait dengan kondisi terkini pasca gempa 7,4 skala Richter yang berpusat 174 km dari Sumur di Banten, dan BMKG memprediksi berpotensi tsunami. Saya akan mencoba berbincang dengan Andre Maru, seorang karyawan swasta di Jakarta. Andre, selamat malam. Halo, selamat malam. Andre, Anda di mana sekarang? Ya, Posisi Anda di mana, Andre? posisi saya sekarang lagi di luar mall karena saya memang kerja di salah satu retail di mall daerah Tangerang Selatan. Di Jakarta Selatan? Tangerang Selatan. Andre, apa yang Anda rasakan tadi ketika gempa terjadi sekitar pukul 19.03 waktu Indonesia Barat? Gempa terjadi mulai dirasakan sekitar jam 19:08. Pada saat itu yang terjadi getaran cukup ringan sehingga menjadi getar, dan pengunjung di sini juga lari berhamburan melalui pintu darurat, dan terlihat dari pintu darurat juga beberapa kepanikan terjadi sehingga pengunjung jatuh seperti itu. Pengunjung jatuh, apakah akibat kepanikan atau akibat goncangan yang dirasakan? Akibat kepanikan, dorongan, karena memang yang dirasakan di sini cukup keras seperti itu. Saya ingin Anda memberi gambaran proses evakuasi seperti apa. Biasanya kalau gempa kita tidak boleh menggunakan lift, hanya menggunakan tangga darurat. Proses evakuasinya seperti apa? Oh betul, di sini diarahkan oleh pengamanan untuk digunakan pintu akses keluar darurat, sehingga tidak diizinkan atau diperkenankan untuk menggunakan lift atau eskalator seperti itu. Adakah dari pandangan mata Anda, Andre, kerusakan di pusat perbelanjaan di tempat Anda berada di Tangerang Selatan saat ini? Kalau untuk kerusakan sendiri tidak terlihat, saat ini tidak terlihat, tidak ada laporan juga atau tidak ada puing-puing yang jatuh dari atas, karena posisi saya juga lagi di luar. Untuk saat ini tidak terlihat kerusakan seperti itu. Baik, tahun lalu Jakarta juga merasakan gempa yang cukup keras, di mana gedung-gedung beberapa mengalami retak, bahkan atap gedung juga ada yang roboh begitu. Anda tidak melihat kerusakan untuk gempa kali ini ya? Untuk saat ini tidak. Baik, Andre, bisa dijelaskan seperti apa suasana sekarang di luar sana? Masyarakat apakah masih panik, apakah berkumpul di suatu titik atau seperti apa? Oke, bisa dilaporkan sekarang di luar gedung masih banyak pengunjung yang berada di luar gedung. Karena memang di tempat perbelanjaan ini sendiri sudah dievakuasi seperti itu keluar gedung. Baik. Untuk saat ini Artinya boleh diperkenankan masuk kembali. Sudah diperkenankan masuk kembali ke dalam gedung ya? Baik, terima kasih Andre atas paparan Anda dan bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa, ada informasi yang ingin kami sampaikan bahwa sekali lagi gempa titik epicenternya atau epicentrumnya adalah 147 km barat daya Sumur, Banten dengan kedalaman 10 km, dan ini berpotensi tsunami. Daerah-daerah yang berpotensi
tsunami berdasarkan pemodelan. Ini informasi yang kami dapatkan dari BMKG. Antara lain adalah Pandeglang bagian selatan statusnya siaga, kemudian Pandeglang Pulau Panaitan siaga juga, Lampung Barat pesisir selatan siaga, Pandeglang bagian utara waspada, Lebak Banten waspada, Tanggamus Pulau Tabuan ini di Lampung waspada, Sukabumi Ujung, Genteng Jawa Barat statusnya juga waspada, Tanggamus bagian timur di Lampung waspada, Lampung Selatan Kepulauan Krakatau atau maksud kami di Lampung waspada, Lampung Selatan Kepulauan Legundi waspada, Lampung Barat pesisir tengah waspada, kemudian Barat pesisir utara di Lampung juga waspada, dan di Bengkulu tepatnya di utara Pulau Enggano statusnya juga waspada. Di Kaur Bengkulu waspada, Lampung juga tepatnya di selatan Kepulauan Sebuku waspada, kemudian di Bengkulu tepatnya di bagian selatan waspada, dan Serang bagian barat waspada, dan Seluma di daerah Bengkulu juga waspada. Ini adalah informasi terkini yang kami dapatkan dari BMKG. Kami ingin menyampaikan kalau tadi dari BMKG, pemirsa, ini ada informasi dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami ingin melaporkan apa yang ada dari BNPB, di mana kondisi terakhir saat ini gempa dirasakan kuat, kira-kira selama 5 detik. Kita apakah sudah tersambung dengan Ibu Dwi Korita, teman-teman? Baik, kita sudah tersambung dengan Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG. Bu Dwi Korita, selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Bu Dwi, seperti apa sebenarnya kondisi dari gempa ini, Bu, sehingga dinyatakan berpotensi tsunami? Bisa dijelaskan? Jadi kami sudah menganalisis bahwa posisi gempa tadi itu ada di barat daya Lampung, dan kekuatannya 7,4. Kemudian yang paling penting adalah berpotensi tsunami, sehingga masyarakat yang berada di wilayah pantai barat mulai dari Lampung, Sumatera Selatan hingga Sumatera Barat, Bengkulu, pantai barat tersebut, serta pantai selatan Jawa mulai dari Banten sampai ke Jawa. Oke. Sampai ke Jawa. Jadi pantai selatan Jawa itu potensi terkena tsunami. Sehingga kami sudah mengimbau untuk segera menjauh dari pantai. Demikian. Artinya masyarakat yang berada di daerah pantai di pesisir selatan dari sebelah barat Pulau Jawa dan juga sebelah selatan dari Pulau Sumatera, termasuk dari Bengkulu ya, Bu, untuk menjauh dari bibir pantai begitu. Sebelah barat sampai ke Bengkulu itu menjauh dari bibir pantai. Baik, Bu, sudahkah ada? Kita kemarin sempat belajar dari bersama-sama kita belajar dari gempa dan juga tsunami khususnya di Selat Sunda. Apakah sudah ada tanda-tanda tsunami begitu dari alat-alat pendeteksi tsunami yang kemarin dipasang di daerah situ? Jadi kami terus memonitor dari kenaikan laut ini belum ada signifikan tanda belum terjadi. Tetapi kalau tanda itu sudah muncul, artinya terlambat. Karena berarti tsunami sudah datang. Sehingga ini golden time, mumpung tsunami belum datang, segera saja menjauh dari pantai agar sifatnya ini kesiapsiagaan. Ya, karena gempa susulan masih terjadi, gempa susulan masih terjadi juga. Gempa susulan masih terjadi. Dan Bu Dwi Korita, tadi nampaknya informasi terkait dengan gempa dan juga tsunami agak terlambat beberapa menit. Tadi 19.03 informasi yang kami dapatkan sekitar 19.06, 19.07, Bu. Bisa dijelaskan kenapa terlambat, Bu? Tidak. Informasi sudah kami sampaikan 5 menit setelah gempa. Tidak ada terlambat.
Jadi itu perlu diluruskan. Jadi Baik. informasi sudah disampaikan 5 menit setelah gempa. Tapi perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang. Jadi mungkin yang Bapak terima saat pengulangan informasi tersebut. Baik, Karena itu artinya sifatnya belajar. Ya. 5 menit setelah gempa terjadi sudah dikeluarkan informasi Ya, ini? itu otomatis. Karena mesinnya mesinnya otomatis, Pak. Seperti Baik. itu. Ya. Tapi kalau Bu. pengulangan ini kita sengaja. Karena sekali dipencet 5 menit terkeluar, itu kita pencet lagi udah nggak bisa. Jadi kita secara manual mengulang-ulang. Baik, baik. Bu Dwi Korita, ini bagi masyarakat yang ada di pesisir, Anda tadi mengatakan sebaiknya mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Bagaimana dengan masyarakat di dalam ruangan, di gedung, Bu, di daerah-daerah yang jauh dari bibir selatan, bibir pantai selatan Pulau Jawa, seperti di Jakarta ataupun misalnya di daerah lain sekitar Jakarta, Bu? Baik, kalau Anda meyakini gedung Anda itu cukup kokoh, itu tidak ada, tidak persoalan ada di dalam gedung. Tetapi kalau Anda tidak yakin gedung Anda itu tidak cukup kokoh, sebaiknya keluar mencari tempat yang lapang. Begitu. Baik, sekali lagi Bu, saya ingin minta penegasan dari Bu Dwi Korita untuk masyarakat yang ada di pesisir pantai, mulai dari Pandeglang, kemudian di Lebak, di Tanggamus, Sukabumi, Lampung, kemudian ada juga di Bengkulu. Apa yang harus mereka lakukan saat ini? Jadi masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut, terutama sepanjang pantai barat Sumatera, di bagian selatan, Lampung, termasuk Bengkulu dan Sumatera Barat, terutama juga itu pulau-pulau kecil di bagian Sumatera Barat, di sebelah barat, ada Pulau Enggano, Siberut, itu cari tempat yang tinggi. Cari tempat yang tinggi, dan di Jawa Barat sampai Jawa Tengah, itu bagian Jawa Timur, pantai selatan, juga segera mencari tempat yang tinggi, karena potensi tsunami. Meskipun dalam perhitungan kami, tsunami-nya ini hanya sekitar 0,5 meter. Namun untuk zona-zona tertentu, 0,5 meter itu bisa teramplifikasi menjadi beberapa meter. Terutama di teluk-teluk, di tekungan-tekungan, sehingga akan lebih aman. Tetap kita minta untuk mencari tempat. Baik. Bu Dwi Korita, Kepala BMKG, terima kasih Bu atas informasi yang Anda sampaikan kepada kami di Breaking News Metro TV. Sekali lagi pemirsa, bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, saya ingin membacakan terlebih dahulu, membacakan lagi daftar daerah yang berpotensi tsunami yang sebaiknya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai di daerah-daerah ini sebaiknya segera mengungsi. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dwi Korita, Kepala BMKG, adalah di Pandeglang bagian selatan, Pandeglang Pulau Panaitan, ini keduanya statusnya siaga, kemudian Lampung, tepatnya di barat pesisir selatan,